Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang jembatan Golden Gate yang merupakan salah satu jembatan terpopuler di dunia. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Sukarman, saya lahir di Maret 2002. Saya dari Teknik Sipil BINUS Angkatan B25. Sehat selalu untuk kita semua di era pandemi ini dan selalu menaati protokol kesehatan. Pada video ini, saya akan membahas salah satu jembatan terkenal di dunia, yaitu jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung yang membentang di Golden Gate yang menghubungkan Teluk San Francisco dan Samudra Pasifik. Struktur tersebut menghubungkan kota San Francisco, California di Amerika Serikat, ujung utara semenanjung San Francisco dengan Marin County, membawa rute 101 Amerika Serikat dengan rute 1 bagian California. Jembatan Golden Gate merupakan salah satu simbol yang paling diakui secara internasional dari San Francisco, California, dan Amerika Serikat. Jembatan yang dirancang oleh insinyur Joseph Strauss pada tahun 1917 ini telah dinyatakan sebagai salah satu keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Salah satu ikon California, Golden Gate mampu berdiri gagah dengan bentang dua kabel besi sepanjang lebih dari 7.000 kaki. Tak heran jembatan penghubung San Francisco dengan Tanjung Marin ini pernah tercatat sebagai jembatan terpanjang di dunia. Bahkan, menara penyangga jembatan pernah mengalahkan tinggi seluruh bangunan di San Francisco. Seluruh fondasi dan penyangga tertanjat kukuh di beton di bawah perairan tersebut. Fakta menarik jembatan Golden Gate. Yang pertama, konstruksi pernah hancur akibat gempa. Pada Juni 1935, gempa bumi pernah menghantam wilayah San Francisco saat konstruksi jembatan ini belum selesai. Gempa ini mengakibatkan lift konstruksi pecah sehingga menyebabkan belasan pekerja terjebak di menara selama gempa terjadi. Kedua, terdapat 200.000 orang yang melintasi jembatan saat pertama kali dibuka. San Francisco merayakan pembukaan jembatan Golden Gate sebagai Hari Pejalan Kaki pada tanggal 27 Mei 1937. Sebanyak 200.000 orang yang melintasi jembatan ini pada hari itu. Jembatan dipadati oleh orang-orang yang berlari, mendorong kereta bayi, dan bahkan menggunakan sepatu roda saat melewati Golden Gate Bridge. Menghabiskan 5.000 sampai 10.000 galon cat per tahun. Diperkirakan terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 galon cat yang dihabiskan untuk mewarnai kembali Golden Gate setiap tahunnya. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kemegahan jembatan tersebut khususnya pada saat malam hari. Terakhir, pernah ditutup sebanyak 3 kali. Sejak pertama kali dibangun, Golden Gate Bridge pernah ditutup sebanyak 3 kali karena gangguan cuaca. Gangguan tersebut terjadi karena laju kecepatan angin yang menerjang hingga 70 mil per jam. Sejarah jembatan Golden Gate. Sebelum jembatan dibangun, satu-satu rute pendek dan praktis antara San Francisco dan yang sekarang menjadi Marin County adalah dengan perahu melintasi bagian teluk San Francisco. San Francisco merupakan kota Amerika terbesar yang masih dilayani oleh kapal feri. Karena tidak memiliki hubungan permanen dengan masyarakat di sekitar teluk, laju pertumbuhan di kota ini berada di bawah rata-rata nasional. Banyak ahli mengatakan bahwa jembatan tidak dapat dibangun melintasi selat setinggi 6.700 kaki atau 200 meter yang memiliki arus dan pasang surut yang kuat. Dengan kedalaman air 372 kaki atau 113 meter di tengah saluran dan sering terjadi angin kuat. Para ahli mengatakan bahwa angin kencang dan kabut yang menyilaukan akan menghalangi konstruksi dan operasi. Meskipun gagasan jembatan yang membentang di gerbang emas bukanlah hal baru, proposal yang akhirnya diterima dibuat oleh artikel Bulletin San Francisco pada tahun 1916 oleh mantan mahasiswa teknik James Wilkins. City Engineers San Francisco memperkirakan biaya sebesar 100 juta US dollar dan tidak praktis untuk saat itu. Dia bertanya kepada insinyur jembatan apakah itu bisa dibangun dengan biaya lebih murah. Salah satu yang menjawab adalah Joseph Strauss, adalah seorang insinyur. Pada saat itu, Strauss menyelesaikan sekitar 400 jembatan, sebagian besar berada di pedalaman. Gambar awal Strauss adalah untuk cantilever besar di setiap selat, dihubungkan oleh segmen suspensi pusat yang dijanjikan Strauss dapat dibangun dengan biaya sekitar 17 juta US dollar. Otoritas lokal setuju untuk melanjutkan hanya dengan jaminan bahwa Strauss akan mengubah desain dan menerima masukan dari beberapa ahli proyek. Sebuah desain jembatan gantung dianggap yang paling praktis karena kemajuan terbaru dalam metalurgi. Strauss menghabiskan lebih dari satu dekade untuk mengumpulkan dukungan di California Utara. Proyek ini menghadapi ketentangan
termasuk litigasi dan dari berbagai sumber. Departemen Perang khawatir jembatan ini akan mengganggu lalu lintas kapal. Angkatan Laut Amerika Serikat khawatir bahwa tabrakan kapal atau sabotase ke jembatan dapat memblokir pintu masuk ke salah satu pelabuhan utamanya. Pada bulan Mei 1924, Kolonel Hubert Daigne mengadakan sidang kedua atas nama Sekretaris Perang dalam permintaan untuk menggunakan tanah federal untuk konstruksi. Daigne atas nama Sekretaris Perang menyetujui pengalihan tanah yang dibutuhkan untuk struktur jembatan dan jalan menuju Bridging the Golden Gate Association dan San Francisco County dan Marin County. Sambil menunggu rancangan jembatan lebih lanjut oleh Strauss, sekutu lainnya adalah industri mobil yang masih muda yang mendukung pengembangan jalan dan jembatan untuk meningkatkan permintaan mobil. Nama jembatan ini pertama kali digunakan ketika proyek ini pertama kali dibahas pada tahun 1917 oleh Shaughnessy, insinyur kota San Francisco, dan Strauss. Nama tersebut menjadi resmi dengan disahkan jembatan Golden Gate dan Highway District Act oleh legislatif negara bagian pada 1923, menciptakan sebuah distrik khusus untuk merancang dan membangun biaya jembatan tersebut. Desain jembatan Golden Gate. Strauss adalah chief engineer yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi keseluruhan proyek jembatan. Namun, karena dia memiliki sedikit pemahaman atau pengalaman dengan desain suspensi kabel, tanggung jawab untuk sebagian besar teknik dan arsitektur jatuh kepada ahli lainnya. Proposal desain awal Strauss tidak dapat diterima oleh sudut pandang visual. Desain suspensi terakhir disusun oleh Leon Moisseiff, insinyur jembatan Manhattan di New York City. Seorang arsitektur perumahan yang relatif tidak terkenal merancang bentuk keseluruhan menara jembatan, skema pencahayaan, dan elemen Art Deco seperti dekorasi menara, lampu jalan, pagar, dan trotoar. Warna oranye internasional yang terkenal adalah pilihan pribadi Morrow, mengalahkan kemungkinan lain termasuk saran Angkatan Laut Amerika Serikat bahwa warna dicat dengan garis-garis hitam dan kuning untuk memastikan visibilitas oleh kapal yang lewat. Insinyur senior Charles Alton Ellis juga ditugaskan untuk merancang sebuah jembatan di dalam jembatan di Abutment Selatan untuk menghindari kebutuhan untuk menghancurkan Fort Point, sebuah benteng atau pra-perang sipil. Dia membuang lengkungan baja yang membentang di benteng dan membawa jalan raya ke jangkar selatan jembatan. Dengan fokus kepada promosi, Strauss meremehkan kontribusi rekan-rekannya. Meskipun menerima sedikit pengakuan dan kompensasi, sebagian besar bertanggung jawab atas bentuk akhir jembatan. Dia berhasil menjadikan dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas desain dan visi jembatan. Baru kemudian kontribusi orang lain dalam tim desain dihargai dengan benar. Pada bulan Mei 2007, Distrik Jembatan Golden Gate mengeluarkan laporan resmi tentang 70 tahun pengelolaan jembatan yang terkenal itu dan memutuskan untuk memberikan pujian besar kepada Ellis atas desain jembatan tersebut. Konstruksi jembatan Golden Gate. Konstruksi dimulai pada tanggal 5 Januari 1933. Proyek ini menelan biaya lebih dari 35 juta US dollar dan diselesaikan lebih cepat dari jadwal, dan 1,3 juta di bawah anggaran. Proyek pembangunan jembatan Golden Gate dilakukan oleh McClintic Marshall Construction Corporation, anak perusahaan Bethlehem Steel Corporation yang didirikan oleh Howard McClintic dan Charles D. Marshall, keduanya dari Universitas Lehigh. Strauss tetap menjadi kepala proyek, mengawasi konstruksi sehari-hari, dan membuat beberapa kontribusi inovatif. Dia berinovasi menggunakan jaring-jaring pengaman bergerak di bawah lokasi konstruksi yang menyelamatkan nyawa banyak pekerja besi yang tidak terlindungi. Dari 11 orang yang tewas karena jatuh selama konstruksi, 10 tewas pada 17 Februari 1937 ketika jembatan hampir selesai dan jaring gagal di bawah tekanan perancah yang jatuh. Platform pekerja yang diletakkan pada rolling hanger di trek runtuh ketika baut yang terhubung ke trek terlalu kecil dan beratnya terlalu besar untuk dipikul. Platform jatuh ke jaring pengaman tetapi terlalu berat dan jaringnya putus. Proyek ini selesai dan dibuka pada 27 Mei 1937. Pada tahun 1953 dan 1954, jembatan dipasang kembali dengan bracing lateral dan diagonal yang menghubungkan tali bawah dari kedua rangka samping. Penguatan ini membuat geledak jembatan menjadi kaku karena torsi sehingga lebih tahan terhadap jenis puntiran yang menghancurkan jembatan Tacoma Narrows pada tahun 1940.
Selama pekerjaan jembatan, asisten insinyur sipil California Alfred Vinila telah mengawasi seluruh pekerjaan besi jembatan serta setengah dari pekerjaan jalan jembatan. Dengan kematian Jack Pilastri pada April 2012, semua pekerja yang terlibat dalam konstruksi asli sekarang telah meninggal. Spesifikasi struktural jembatan Golden Gate. Sampai tahun 1964, jembatan Golden Gate memiliki bentang utama jembatan gantung terpanjang di dunia, dengan ketinggian 4.200 kaki. Sejak 1964, panjang bentang utamanya telah dilampaui oleh 15 jembatan. Sekarang memiliki bentang utama terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah jembatan Verrazano Narrow di New York City. Total panjang jembatan Golden Gate dari abutmen ke abutmen adalah 8.981 kaki. Jarak bebas jembatan Golden Gate di atas ketinggian air rata-rata adalah 220 kaki, sementara menaranya pada ketinggian 746 kaki di atas air adalah jembatan gantung tertinggi di dunia sampai tahun 1993 ketika dilampaui oleh jembatan Mascala di Meksiko. Berat badan jalan digantung dari 250 pasang tali gantung vertikal yang dipasang pada dua kabel utama. Kabel utama melewati dua menara utama dan dipasang di beton di setiap ujungnya. Setiap kabel terbuat dari 27.572 helai kawat. Panjang total kawat baja galvanis yang digunakan untuk membuat kedua kabel utama diperkirakan 80.000 mil atau setara dengan 130.000 km. Masing-masing dari dua menara jembatan memiliki sekitar 600.000 paku keling. Estetika jembatan Golden Gate. Estetika adalah alasan utama mengapa desain Joseph Strauss ditolak. Setelah menyerahkan kembali rencana pembangunan jembatan, ia menambahkan rincian seperti pencahayaan untuk menguraikan kabel dan menara jembatan. Warna jembatan secara resmi adalah vermilion orange yang disebut Orange International. Warna tersebut dipilih oleh arsitek konsultan Irving Morrow karena melengkapi lingkungan alam dan meningkatkan visibilitas jembatan dalam kabut. Jembatan awalnya dicat dengan primer timbal merah dan lapisan atas berbasis timbal yang disentuh sesuai kebutuhan. Pada pertengahan 1960-an, sebuah program dimulai untuk meningkatkan perlindungan korosi dengan menghilangkan cat asli dan mencegah ulang jembatan dengan primer seng silikat dan lapisan atas vinil. Sejak tahun 1990, lapisan atas akrilik telah digunakan untuk alasan kualitas udara. Program ini selesai pada tahun 1995 dan sekarang dipertahankan oleh 38 pelukis yang memperbaiki cat di mana ia menjadi sangat terkorosi. Tugas pemeliharaan berkelanjutan pengecatan jembatan secara terus-menerus. Jembatan ini mengangkut sekitar 112.000 kendaraan per hari menurut distrik teleportasi dan jalan raya jembatan Golden Gate. Masalah jembatan Golden Gate. Yang pertama, bunuh diri. Jembatan Golden Gate adalah situs bunuh diri atau jembatan bunuh diri yang paling banyak digunakan di dunia setelah jembatan Sungai Yangtze Nanjing yang berada sekitar 245 kaki di atas air. Setelah jatuh selama 4 detik, pelompat menghantam air dengan kecepatan sekitar 120 km per jam. Sebagian besar pelompat meninggal karena trauma benturan. Sekitar 5% dari pelompat selamat dari dampak awal, tetapi umumnya tenggelam atau mati karena hipotermia di air dingin. Setelah bertahun-tahun berdebat dan lebih dari 1.500 kematian diperkirakan, penghalang bunuh diri mulai dipasang pada April 2017. Konstruksi pertama kali diperkirakan memakan waktu sekitar 4 tahun dengan biaya lebih dari 200 juta US dollar. Pada bulan Desember 2019, dilaporkan bahwa pembangunan jaring pencegahan bunuh diri terlambat 2 tahun dari awal jadwal karena masalah dengan kontraktor utama yaitu CIMIC Construction Corporation. CIMIC Construction Corporation dijual pada tahun 2017 yang menyebabkan perlambatan beberapa proyek yang ada. Pada 2019, tanggal penyelesaian jaring jembatan Golden Gate ditetapkan pada tahun 2023. Masalah kedua, kerentanan dan peningkatan seismik.